Shalom, selamat pagi rekan-rekan Teruna. Pada pagi ini kita bertemu lagi di Badabes, bangun dan bertumbuh sekutu Tuhan. Pada pagi ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena pada pagi ini kami sudah dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan hari yang baru tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati renungan ini agar dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan mengerti isi daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan Teruna, bacaan renungan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Kakak ulangi, Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-24 sampai yang ke-26 yang menyatakan, Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka ke dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Rekan-rekan Teruna, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah penderitaan menjadi pengalaman berharga. Di sebuah penginapan di utara Skotlandia, ada seorang tamu yang tidak sengaja menumpahkan air soda dan mengenai dinding lobi. Noda jelek bekas air soda itu pun tidak hilang meskipun sudah dibersihkan berulang-ulang. Edwin Alsir, seorang pelukis yang datang belakangan, melihat noda itu dan mulai melukis di dinding itu. Noda berwarna coklat muda dijadikannya menjadi batu karang dengan air terjun yang mengalir, dan noda berwarna coklat tua dijadikannya sebagai gambaran seekor rusa yang melompat ke air dan juga pemburu. Noda jelek dimanfaatkannya menjadi lukisan yang indah dan membuat para wisatawan tertarik untuk melihatnya. Nah, Sobat Teruna, Paulus dan Silas juga memiliki pengalaman iman yang menarik ketika mereka dipenjarakan di kota Filipi. Biasanya orang yang dipenjarakan pasti akan menandakan sumpah serapah kepada orang yang sudah membuat mereka menderita. Namun ada yang berbeda dengan Paulus dan Silas. Mereka menerima penderitaan, tapi juga memanfaatkannya sebagai sebuah kesempatan untuk menaikkan pujian, sekalipun tangan dan kaki mereka dibelenggu, dan juga punggung mereka yang nyeri akibat dicambuk. Pada ayat yang ke-25 ada tertulis, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nyanyian itu pun menggetarkan hati orang-orang yang berada di dalam penjara. Lalu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, sehingga membuat belenggu-belenggu mereka terbuka. Sobat Teruna, Allah dapat memanfaatkan penderitaan, bahkan noda-noda keburukan kita menjadi kebaikan. Dan Ia mengajarkan kita untuk mengubah keburukan menjadi kebaikan, dan penderitaan menjadi pengalaman yang berharga. Jadi ketika Sobat Teruna misalnya pada saat ini sedang mengalami kesulitan, Sobat Teruna tidak perlu gusar. Allah meminta kita untuk tetap tenang dan berbuat baik, karena Dia dapat mengubah penderitaan menjadi hal yang berharga. Jadi, jangan pernah takut dalam menghadapi penderitaan, karena pengalaman merupakan guru terbaik di dalam kehidupan kita, dan datang kepada Tuhan merupakan solusi yang paling tepat. Amin. Rekan-rekan Teruna, sebelum kita mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena pada saat ini Engkau masih menyertai kami. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan sedikit daripada renungan firman-Mu. Melalui firman tadi, Engkau mau melawat kami. Engkau mau jamah kami agar kami mampu menjadi seperti Paulus dan Silas. Meskipun di dalam penderitaan, tapi kami tetap setia dan mau memuji Engkau. Mampukan kami agar kami menjadikan penderitaan kami dan kesulitan kami
sebagai alat untuk menaikkan pujian kepadamu dan tetap bersyukur kepadamu dalam keadaan apapun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan kembali mulai aktivitas kami. Kau memberkati setiap aktivitas yang akan kami jalani pada hari ini. Berkati, jaga, dan lindungi juga orang-orang di sekitar kami. Mama, papa, teman-teman, adik kakak kami, keluarga besar kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Sertai kami selalu dalam menjalankan aktivitas hari ini. Biarlah aktivitas yang akan kami jalani pada hari ini semuanya surut dengan kehendak-Mu dan juga bisa bermanfaat tidak hanya bagi diri kami, juga bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan Teruna, renungan kita pada pagi ini telah selesai. Jangan lupa untuk terus saksikan Barnabas tayang premier setiap pukul 6 pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu di channel YouTube Pekan Persekutuan Teruna GPB Getsemani. Selamat beraktivitas. Shalom.